Hai sahabat, banyak ya penipuan tentang penerimaan CPNS. Dan saat ini mungkin sahabat ingin menjadi seorang PNS ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya supaya sahabat terhindar dari penipuan dalam penerimaan CPNS. Hai sahabat, nama saya Daniel Gasmara. Saya akan membahas hal-hal mengenai dunia per-PNS-an ya. Kali ini saya akan membahas tentang penerimaan CPNS. Sahabat tahu nggak, penerimaan CPNS itu sudah banyak perubahan ya dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Tapi meskipun begitu yang namanya penipuan itu tetap selalu ada dan korbannya adalah orang banyak ya, bahkan banyak dari orang kaya ataupun orang miskin, rakyat biasa itu bisa menjadi korban dalam penerimaan. Nah, kalau kita ingin menghindari penipuan dalam penerimaan CPNS, kita harus tahu dulu ya bagaimana penerimaan CPNS itu, prosesnya itu seperti bagaimana sih gitu. Kalau zaman dulu itu kan orang bisa masuk PNS itu lewat jalur honorer ya. Jadi mereka itu bekerja di instansi tersebut dengan statusnya non PNS. Nah, kemudian mereka bisa direkrut untuk menjadi PNS. Tapi itu adalah cerita lama ya, dan sekarang hal itu sudah tidak ada lagi gitu. Bahkan instansi sudah tidak boleh mengangkat mengangkat honorer, itu udah nggak boleh gitu. Jadi sekarang penerimaan CPNS itu hanya ada satu jalur, itu yaitu adalah melalui pengadaan CPNS ya, melalui seleksi gitu. Jadi udah nggak ada lagi orang bekerja lama di suatu instansi berharap ingin diangkat menjadi PNS, itu udah nggak bisa kalau sekarang. Nah, kalian kan harus tahu ya, penerimaan CPNS itu sekarang itu hanya bisa melalui jalur resmi gitu ya. Jadi yang pasti itu ada pengumuman. Ya, pengumuman menjelaskan segala syarat-syaratnya. Setiap instansi yang mau membuka CPNS itu pasti mereka akan mengeluarkan pengumuman. Kemudian nanti tiap orang akan melamar ke situ, gitu ya, dengan persyaratan yang diminta oleh instansi tersebut. Kemudian mereka memenuhinya, kemudian ada yang namanya seleksi administrasi, gitu. Diseleksi dulu, jadi diperiksa dulu ya persyaratan yang dikirimkan itu. Diperiksa dulu apakah ijazahnya sesuai, apakah usianya masih memenuhi syarat, kualifikasi pendidikannya dan sebagainya gitu ya, diperiksa dulu. Kemudian nanti kalau sudah, kemudian akan diumumkan mana-mana yang lulus seleksi administrasi, kemudian akan dipanggil untuk mengikuti ujian, ya, ujian CPNS. Nah, ujian CPNS itu kan sekarang bukan seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu mungkin sebelum tahun 2014 sih setahu saya, itu masih pakai manual, dalam arti masih menulis di kertas gitu ya, menjawab di kertas. Soalnya ada di kertas, kemudian kita jawab di situ, kemudian kita kumpulkan. Dan yang membuat soal itu kalau zaman dulu itu dari instansi masing-masing. Jadi misalnya Anda ikutnya di penerimaan di instansi mana, misalnya di Kementerian Pendidikan atau di Kementerian Keuangan dan sebagainya, itu yang membuat soal dari kementerian tersebut. Dan yang memeriksanya pun adalah panitia dari kementerian tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan masih banyak celah untuk terjadi kecurangan gitu ya. Nah, setelah 2014 hal tersebut dirubah. Jadi sekarang segala ujian harus melalui CAT ya, Computer Assisted Test gitu. Jadi melalui sistem komputer. Jadi sekarang orang datang kalau dipanggil untuk ujian ya SKD, mereka akan ikut ujian melalui komputer. Jadi mereka akan masukkan PIN di situ, kemudian mereka akan mengerjakan soal-soal yang tertera di komputer, mereka langsung jawab di komputer itu, nanti hasilnya juga langsung tertera di situ, dapat berapa gitu langsung. Jadi semua soal-soalnya itu sudah mungkin sudah terpusat dari BKN ya. Kalau sekarang itu semuanya itu difasilitasi oleh BKN, baik dari soal-soalnya, kemudian dari pemeriksaan dan sebagainya, itu sudah tersistem. Sudah, jadi kita udah sulit untuk melakukan kecurangan gitu. Jadi kita juga tidak bisa juga nyontek punya teman karena soalnya beda gitu ya. Kalau dulu kan karena pakai kertas ya, soalnya itu mungkin bisa tanya-tanya ya, kalau orang nyontek itu nomor berapa gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa, nomor yang di sini sama nomor yang di sana, meskipun nomornya sama pertanyaannya beda gitu ya. Nah, jadi emang sudah ini, dan juga kita juga sudah tidak bisa lagi memasukkan karena pemeriksaannya ketat.
gitu ya, baik itu alat-alat apapun udah nggak bisa dibawa gitu. Kita cuma boleh bawa kartu peserta sama paling juga sama pensil gitu ya, atau KTP gitu. Jadi yang lain-lain udah nggak boleh gitu. Kita nggak bisa pakai alat komunikasi apapun, HP nggak bisa ya. Jadi kalian jangan harap bisa melakukan kecurangan ya dengan sistem CAT. Gitu. Nah, oleh sebab itu, karena sistemnya sekarang udah seperti itu, jadi teman-teman harus tahu bahwa tidak ada peluang lagi bisa masuk jalur penerimaan CPNS lewat jalur-jalur lain ya, seperti kasus yang sering terjadi itu adalah orang itu ditipu ya, diminta sejumlah uang, dijanjikan kemudian bisa diterima gitu untuk menjadi PNS. Hal itu sekarang udah nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ya sistemnya sudah ketat gitu, sudah ketat gitu. Anda tidak mungkin menjadi PNS dengan hanya melalui SKBKN itu nggak mungkin gitu ya. Jadi sekarang itu sudah ketat. Trik-trik yang di luar itu banyak, jadi kalian itu harus tahu trik-triknya ya. Salah satunya adalah begini, kalau misalnya kalian dihubungi oleh panitia misalnya gitu, saya bisa bantu kamu untuk mungkin dari soal-soal ataupun akan diberikan soal atau akan dibantu untuk kelulusan dan sebagainya, saya kasih tahu ya, itu nggak mungkin. Karena apa? Karena hasil ujian kalian itu udah langsung kelihatan. Ketika kalian ikut SKD, hasilnya udah langsung terpampang di komputer kalian, itu sudah terekam ke sistem. Itu sudah masuk ke BKN, dan kita nggak bisa ngutak-ngutik itu lagi. Panitia instansi nggak bisa ngutak-ngutik itu lagi. Ya, itu sudah terkunci, sudah diamankan lah gitu. Jadi, udah nggak bisa secara sistem, udah nggak bisa. Jadi, siapapun yang menjanjikan bisa merubah nilai Anda, itu pasti penipuan. Nah, seperti yang penipuan akhir-akhir ini, mereka itu diminta uang misalnya sekian puluh juta gitu ya, terus dijanjikan nanti akan diluluskan, terus diundang dalam suatu acara, terus ada penyerahan SK pengangkatan CPNS. Itu nggak mungkin ya gitu. Jadi BKN itu nggak mungkin mengeluarkan SK pengangkatan CPNS untuk Anda gitu. Karena SK pengangkatan CPNS Anda itu dikeluarkan oleh instansi masing-masing. Jadi kalau Anda ingin menjadi PNS dari suatu kementerian, ya kementerian itu mengeluarkan SK gitu, dan Anda pun diprosesnya oleh kementerian tersebut, baik dari penerimaan, seleksi administrasi, kemudian kalau sudah lulus nanti diumumkan oleh instansi itu, kemudian nanti dipanggil oleh instansi tersebut untuk dimintain berkas ya, untuk kelengkapan berkas, kemudian nanti diusulkan ke BKN untuk mendapatkan nomor induk pegawai, NIP, dan itu semuanya dilakukan oleh instansi tersebut gitu. Jadi nggak bisa sekarang tiba-tiba dilakukan upacara pelantikan ataupun apa di hotel gitu, Anda diberikan SKBKN, ya itu prosesnya nggak seperti itu, dan itu pasti palsu, bodong ya. Ya kalau kertas sih siapa aja bisa bikin ya, tapi kan itu nggak diakui gitu ya. Mungkin ada kertas sepertinya resmi gitu dari BKN, tanda tangan gitu, tapi kan nggak seperti itu prosesnya. Jadi SK pengangkatan Anda, keputusan pengangkatan Anda itu ditandatangani oleh pimpinan instansi ya, misalnya oleh menteri atau dan lain-lain, oleh kepala lembaga, itu dikeluarkan oleh instansi tersebut gitu ya. Jadi bukan oleh BKN, kecuali kalau Anda ngelamar ke BKN. Kalau Anda ngelamarnya ke instansi BKN, ya yang ngeluarkannya pasti SK-nya dari kepala BKN gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penipuan biasanya seperti ini. Anda mungkin ketika dalam proses ujian atau Anda sudah mendaftar di situ, terus Anda dihubungi oleh seseorang yang mengaku panitia, atau mungkin orang lain yang bukan panitia juga, bisa aja dia mengaku dari instansi tersebut ya, dari unit instansi tersebut, dan dia bilang bahwa dia bisa membantu Anda gitu dengan sejumlah uang gitu. Nah, tapi bisa aja dia menjanjikan, tapi ini kalau saya berhasil, kalau misalnya saya berhasil ya berarti uangnya saya ambil, tapi kalau tidak nanti saya kembalikan kepada Anda gitu ya. Banyak yang seperti itu gitu. Nah, itu biasanya juga penipuan ya, karena kalau panitia dari instansi itu menghubungi Anda, terus ada iming-iming uang dan sebagainya, itu pasti pelanggaran ya, karena itu udah nggak boleh, dan nggak bisa juga, dan panitia instansi pun tidak bisa sebenarnya mensulap angka-angka dan sebagainya, itu udah nggak bisa. Nah, cuma yang tadi yang seperti saya bilang bahwa seseorang bisa saja menjanjikan. Jadi itu sebenarnya kayak semacam untung-untungan aja gitu. Sebenarnya Anda itu kalau sudah ujian, terus Anda mengikuti seluruh prosesnya secara lengkap gitu ya,
dari awal sampai terakhir, dari CAT sampai ke wawancara mungkin dan sebagainya, Anda sudah mengikuti secara lengkap, kemudian Anda lulus, sebenarnya Anda itu lulus berdasarkan usaha Anda sendiri, bukan karena orang lain gitu. Tapi orang-orang seperti itu kan biasanya mereka eh, kayak nyoba-nyoba aja gitu, iseng aja gitu. Jadi ngomong seperti itu seakan-akan Anda dibantu oleh orang tersebut gitu, padahal enggak gitu. Sebenarnya Anda lulus dengan usaha sendiri gitu. Kemudian karena Anda nggak tahu, disangkanya Anda lulus berdasarkan usaha orang itu, terus Anda memberikan uang ya berdasarkan jasa, padahal enggak ya. Jadi itu ada juga yang modelnya seperti itu gitu. Jadi yang pasti tidak ada namanya pemberian uang, nggak ada. Sekarang itu udah nggak bisa gitu, hal-hal seperti itu. Sayangnya orang-orang kita itu karena zaman dulu, waktu zaman Orde Baru, hal-hal yang semacam penerimaan CPNS dan sebagainya itu kan emang syarat dengan yang namanya kolusi, korupsi, nepotisme, dengan nepotisme ya intinya ya. Jadi zaman Orde Baru itu erat dengan kaitannya dengan nepotisme. Jadi kalau seseorang itu menjadi orang itu punya saudara di instansi tersebut atau mungkin pejabat, dianggapnya bisa gitu ya untuk menjadikan seorang untuk PNS. Menurut saya pribadi, hal tersebut mungkin masih bisa dilakukan pada zaman dulu gitu ya. Ya setidaknya mungkin sampai sebelum tahun 2014 gitu. Sebelum tahun 2013 mungkin ya, atau 2012 saya lupa. Pokoknya sebelum zaman CAT aja gitu ya. Nah jadi kalau zaman dulu itu masih memungkinkan. Ya seperti tadi itu, karena apa? Karena soalnya dibikin sendiri, diperiksa sendiri, ya kita nggak tahu integritas panitianya seperti bagaimana, tapi kalau sekarang udah nggak bisa gitu ya. Jadi dengan SKD CPNS, dengan sistem CAT ya, dengan sistem computerized ini dari BKN, hal itu sudah dieliminasi, jadi tidak bisa gitu. Tapi kan katanya masih ada kemungkinan-kemungkinan lain ya, seperti misalnya dari wawancara atau apa untuk ditinggikan nilai seseorang yang mungkin ya, kalau hal tersebut mungkin saja masih bisa, tapi itu pun sudah dieliminasi. Itu berusaha dieliminasi oleh pemerintah. Kayak semacam, setahu saya seperti metode, kalau metode CAT SKD itu kan, kalau metode CAT yang SKD itu kan pakai komputer ya, kita nggak bisa nipu-nipu komputer gitu. Nah, tapi kalau wawancara kan kadang-kadang ada bias dari pewawancara, misalnya sudah diomongin lebih lanjut dan sebagainya. Oleh sebab itu, pemerintah membatasi bahwa kalau di instansi daerah itu nggak boleh tes wawancara, setahu saya. Gitu ya. Sekarang itu nggak boleh tes wawancara karena ada, yaitu takut ada bias gitu ya, ada ketidakjujuran di situ gitu. Jadi nggak boleh gitu. Dan kalau di instansi pusat masih boleh, tapi itu ada ketentuannya gitu ya. Misalnya harus diajukan dulu kepada Menpan ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, metodenya seperti bagaimana. Kemudian kalaupun wawancara, kalau dulu tuh setahu saya 25% maksimal nilainya kalau dari SKB ya, seleksi kompetensi bidang. Jadi SKD itu kan tes yang CPNS itu ada dua ya. Pertama itu SKD ya, seleksi kompetensi dasar, itu pakai sistem komputer. Sama, terus yang kedua itu kalau udah lolos di situ, kita masuk ke yang namanya SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang ini terdiri dari beberapa macam seleksi juga, tes juga ya. Tapi dia ada yang namanya pakai CAT juga ya, nah, seleksi kompetensi bidang yang berbasis CAT, itu porsinya besar. Kemudian ada tes-tes yang lain, apa mungkin ada psikotes mungkin, atau ada tes apapun lah ya, yang model-model lain yang seperti itu, assessment atau apa gitu. Itu tetap porsi yang terbesarnya adalah tes seleksi kompetensi bidang dengan CAT ya, dengan sistem komputer gitu. Kalau ada wawancaranya hanya sedikit gitu. Dulu 25% porsinya, sekarang nggak tahu, kalau nggak salah 30% atau gimana. Tapi itu pun ya dengan ketat gitu ya. Gitu. Jadi kalau nilai Anda itu besar di CAT yang SKD pertama ataupun yang di CAT yang SKB yang kedua, Anda itu sebenarnya sulit untuk dikejar. Itu nilai Anda, meskipun ada permainan apapun sulit untuk dikejar ya. Ini tips-tipsnya ya. Jadi tetap percaya diri dengan kemampuan ini, tetap belajar, jangan percaya dengan penipuan atau apapun ya di luar itu. Gitu. Bapak Presiden sudah memberikan contoh, yaitu pada tahun 2014 anaknya Bapak Presiden Joko Widodo itu kan ikut ujian CPNS ya, seleksi CAT kalau nggak salah, yang dulu itu CAT. Oh ya, dulu tuh namanya bukan SKD tapi TKD ya, tes kompetensi dasar. Ya tahun 2014 itu seingat saya.
itu anak Bapak Presiden ikut, dia tidak lolos gitu di situ karena nilainya kurang dari passing grade ya. Tapi dibiarkan saja, maksudnya tidak didongkrak oleh BKN ataupun apa, enggak lolos ya udah gagal menjadi PNS gitu ya. Itu merupakan hal yang baik. Berarti Bapak Presiden itu mendukung manajemen yang baik itu di situ ya. Jangan sampai juga pejabat-pejabat yang lain merusaknya. Oleh karena itu presidennya aja nggak bisa, apalagi ya cuma sekelas menteri ataupun yang lain-lain udah nggak bisa sekarang. Sekarang sih nggak peduli mau anaknya siapa, mau anaknya presiden, mau anaknya menteri, mau anaknya jenderal, kalau nggak lulus CAT ya udah nggak bisa diapa-apain. Ya. Jadi kalian tetap yakin dengan sistem penerimaan CPNS ini, tetap belajar, jangan mau dikibulin, jangan mau dibohongin dengan bayar sejumlah uang untuk menjadi PNS. Lagian kalau misalnya terjadi kecurangan ya dan kalian tahu atau apa-apa ya sekarang pun bisa dilaporkan ya. Kita bisa melaporkan ke polisi, kita bisa melaporkannya ke Menpan juga, ke Panselnan dan sebagainya itu. Jadi itu semua diawasi ya. Jadi sekarang emang semua juga sistem yang dibuat manusia bergantung juga dari integritas manusia yang menjalankannya ya. Saya berdoa semoga para pejabat ataupun semoga para panitia selalu diberkahi dengan kekuatan untuk menjaga hal-hal berjalan sesuai aturan. Ya, tidak ada kong-kali-kong dan sebagainya, supaya dunia PNS kita menjadi lebih maju dan kita melakukan PNS yang jujur. Oleh karena itu sistem penerimaannya pun juga harus penuh dengan kejujuran. Oke, itu aja ya, sampai ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.